Dan saya alhamdulillahnya meraih juara 3. Juara 3 Iya. dari itu se-Indonesia ya? Iya, satu Indonesia. Biasanya sampai biru-biru pulang-pulang tuh, terus bibir pecah-pecah juga kan karena kena pukul biasanya kalau. Biasanya kan kalau yang karate ini senang yang keras, agak keras ya. Berani nggak cowok menggoda kamu? Kayak udah ada jalannya, jadi saya tinggal menekuninya saja. Jadi itu yang membuat saya lebih bekerja keras supaya dapat lebih meningkatkan prestasi saya di bidang karate. Dari kabupaten sudah ada? Ada. Belum ada. Belum. Tapi dari kepala sekolah ada. Nah, yang dari kabupaten tuh perlu ditanya itu. Ya itu mudah-mudahan pengurus perserikatan karatenya di Barito Utara bisa memperjuangkan untuk bonus atau apa untuk adik Raisa ini. Untuk lulus ini saya kepikirannya mau tes dulu Polwan. Polwan. Iya, sambil daftar-daftar juga kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bicara Tuntas, podcastnya warga Barito Utara, membahas hal-hal kekinian yang terjadi di Barito Utara dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Kali ini kami mengundang seorang siswi pelajar SMA 1 Muara Teweh yang baru-baru ini meraih prestasi, membanggakan sekolah dan juga daerahnya. Kita perkenalkan, dia adalah Raisa Hamidah. Selamat datang Raisa. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Raisa Hamidah. Saya salah satu siswi SMA Negeri 1 Muara Teweh. Sekarang saya sudah duduk di bangku kelas 12, tepatnya 12-6. 12-6. Iya, dan sekarang saya menekuni di bidang kesehatan. Ya. Kita ingin tahu yang kemarin itu yang viral di media sosial, Anda di konvoy rekan-rekan disambut teman-teman di sekolah karena meraih apa itu? Kejuaraan apa? Itu kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, atau bisa disingkat ODSN lah. Itu biasanya diberlakukan setahun satu kali. Iya, dan biasanya rolling. Biasa misalnya tahun ini di Jakarta, tahun depannya bisa di Bandung atau di mana lagi gitu. Dan saya alhamdulillahnya meraih juara 3. Juara 3 Iya. dari itu se-Indonesia ya? Iya, satu Indonesia. Jadi pesertanya tuh berapa banyak itu? Satu Indonesia, setiap provinsi itu mengirimkan satu perwakilan. Satu perwakilan. Iya. Berarti Raisa kemarin itu perwakilan dari Kalimantan Tengah ya? Kalimantan Tengah. Yang diwakili oleh Raisa dari Barito Utara. Ya, betul sekali. Sekarang kelas berapa Raisa? Kelas 12 atau kelas 3 SMA. Jadi tahun depan udah lulus, udah nggak bisa lagi ikut pertandingan itu. Oh gitu. Iya. Sejak kapan senang olahraga karate itu? Kalau dari kecil lah, dari kelas 3 SD lebih tepatnya. Sudah dimasukin orang tua? Iya, orang tua yang pelatihan. masukin, tepatnya ayah saya. Dulu mulainya di SD itu karena ada eskul. Sebenarnya itu bukan kemauan saya sih, cuman karena kakak laki-laki saya itu keluar dari karate, terus saya disuruh sama ayah saya untuk ikut melanjutkan. Dan akhirnya karena senang juga merasa kayak ini seru gitu. Jadi saya lanjutkan aja sampai sekarang. Ayah kerja di mana? Ayah kerja di Polres Murung Raya. Oh, Polres Murung Raya. Iya. Dan ibu? Ibu di Kecamatan Teweh Baru. Teweh Baru. Ngajar atau? Bukan, sebagai PNS. Oh, sebagai PNS. Ya, Tapi tinggal di sini ya, di Muara Teweh. Iya, Ya? tinggalnya di Muara Teweh tetap. Jadi sejak kecil memang diinikan orang tua ya? Iya, memang sejak kecil sudah menekuni itu sendiri. Menekuni. Nah, pertama berprestasi itu dari sejak kapan itu? Mulai ikut kejuaraan itu? Mulai ikut kejuaraan itu saat 1 bulan baru pertama ikut karate itu udah diikutkan. Dulu ikut ODSN juga namanya, cuman karena saya kalah saat di antar sekolah saya kalah, jadi saya nggak bisa lagi melanjutkan ke tingkat kabupaten. Provinsi Kalimantan Tengah aja? Iya, kabupaten, masih kabupaten. tingkat sekolah dulu. Jadi tingkat sekolah, tingkat kecamatan, terus kabupaten, provinsi, lalu nasional. Dulu seperti itu, karena saya kalah, lalu saya melanjutkan di tahun-tahun selanjutnya. Saya terus melanjutkan.
karena saya sering kalah, lalu saya pada akhirnya pada kelas 5 SD itu ya, tahun 2018, alhamdulillah saya bisa meraih juara 1 di tingkat provinsi dan melanjutkannya ke tingkat nasional. Tingkat provinsi. Yang ke tingkat nasional ini udah berapa kali nih, Raisa? Tingkat nasional sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Iya, sudah 3 kali. Raisa berapa berkeluarga nih? Saudara. Saudaranya. 4. Jadi, saya anak kedua. Anak kedua. Berarti ada 2 lagi ya? Iya, ada 2 lagi adik-adiknya. Nah, saya dengar juga prestasinya Rasya ini selain di karate ini juga pernah sebagai paskibraka ya? Iya, betul sekali. Tahun lalu itu. Tahun lalu ya? Iya. Tapi di kabupaten apa provinsi? Itu di provinsi. Provinsi. Di Provinsi Kalimantan Tengah. Waktu itu menyebarnya di kantor gubernur. Tahun kemarin ya? Ya, tahun 2023. 23. Ya, dan saya itu paginya tuh pasukan 17, sorenya pasukan 8 sebagai salah satu danpok, sebagai cadangan danpok. Kita kembali ke yang olahraga karate tadi. Bagaimana Dek Raisa membagi waktu antara belajar dan latihan segala macam? Kan tentunya kan latihan itu berapa kali kalau setiap hari itu dalam seminggu itu berapa kali? Dalam seminggu itu mungkin ada 3 kali. 3 kali. 3 kali, tapi kalau udah ada kayak pertandingan 1 bulan atau 2 bulan sebelum pertandingan itu udah setiap hari latihannya. Itu gimana membagi waktu dengan belajarnya itu? Biasanya kan kalau saya ini sekolah, kalau SMA ini sampai jam 3. Jadi kalau ada tugas, saya harus mengerjakannya memang harus selesai di sekolah itu. Biar nanti kalau sudah pulang ke rumah, cuman fokus sama latihan. Dan biasanya latihannya juga cuman 2 jam atau 2 jam setengah. Jadi sisanya mungkin seperti pulangnya jam 8 atau jam 9 malam itu masih sempat mengerjakan tugas. Dan kalau biasanya kalau di sekolah itu ada jam kosong, kalau ada kayak hafalan, saya biasanya mengisi untuk menghafal, lebih menghafalnya di jam kosong itu daripada saya membuang-buang waktunya. Biasanya seperti itu sih saya, jadi bisa aja. Itu tadi kan yang banyak tadi karate ini prestasinya di sekolah ya, artinya kan di kejuaraan itu tingkat sekolah. Pernah nggak mengikuti misalnya ada Popnas atau apa sih yang kita di tingkat provinsi ini kejuaraan yang murid pegang tulang atau ya Porprov gitu ada? Pernah ikut juga? Pernah ikut. Tahun kemarin tahun 2023 tepatnya bulan Agustus saya ikut Popnas. Itu habis memenangkan Porprov tahun 2022. Terus Porprov kemarin di Sampit yang diadakan di Sampit itu saya juga ikut dan alhamdulillahnya meraih juara 2. Juara 2. Ya. Ada bonus dari pemerintah daerah atau dari? Ada ya. Ada. Jadi uangnya itu di apa? Ditabung? Ditabung dan biasanya untuk membeli perlengkapan karate karena kan kalau habis dipakai pertandingan itu biasanya sudah rusak atau lusuh, jadi harus beli yang baru. Nah, yang terakhir kemarin kan berapa tuh dapatnya tuh? Juara 3 itu? Juara 3 alhamdulillah dapat 15 juta ya. 15. Terus dapat bonus juga dari Kalteng 10. Dari ininya, dari apa? Perserikatan karatenya itu ya? Bukan, dari Pemprovnya? Iya, Pemprovnya dapat. Dari kabupaten sudah ada? Ada. Belum ada. Belum? Tapi dari kepala sekolah ada. Nah, yang dari kabupaten tuh perlu ditanya itu. Ya, itu mudah-mudahan pengurus perserikatan karatenya di Barito Utara bisa memperjuangkan untuk bonus atau apa untuk adik Raisa ini. Dek Raisa, ini kan sudah kelas 3 nih. Iya. Terus kalau sudah lulus nanti mau kuliah atau langsung bekerja atau apa nih Dek Raisa? Untuk lulus ini saya kepikirannya mau tes dulu Polwan. Polwan. Iya, sambil daftar-daftar juga kuliah. Melalui jalur prestasi biasanya. Iya, karena ya ada prestasi lebih baik digunakan. Nah, terus biasanya kan kalau yang karate ini senang yang agak keras ya. Berani nggak cowok menggoda kamu? Ya, saya kalau di luar sih santai aja, berteman.
Jadi sama teman itu enggak yang kaku, yang keras tuh enggak. Jadi masih berteman santai. Masih bisa dibilang berani lah. Tapi ada pengalaman digoda cowok kayak gimana? Ya, Enggak, biasanya kayaknya kan enggak ada yang berani deh. udah tahu dia. Enggak ada yang berani. Oke, sekarang nih ada nggak pacar nih? Wah, untuk sekarang kayaknya nggak ada pacar, karena mau fokus aja dulu sama diri sendiri, sama prestasi dan sama cita-cita. Masih mau fokus sama diri sendiri aja sih. Gitu ya. Tapi ada yang mulai deket-deket kayak gitu? Kalau yang dekat mungkin banyak ya. Mungkin banyak teman lah. Atau iseng-iseng mau goda? Oke. Apa ada turunan atau gimana itu? Oh, senang olahraga karate itu bapak atau ibu? Kayaknya dari bapak, bapak, tapi bapak saya itu ikutnya silat dulu. Ikut silat PSHT, ayah saya di Jawa ikutnya. Dulunya di Jawa PSHT silat, sempat melatih juga di sini di Barito Utara, tapi udah vakum karena harus tugas kepolisian. Jadi saya diikutkannya karate, karena katanya kalau silat itu terlalu keras ya latihannya. Gak cocok untuk anak perempuan gitu. Kalau di sini juga banyak yang cewek ya, yang maksudnya yang ikut latihan-latihan dari pelajar-pelajar itu banyak. Oh ya banyak ya. Ya banyak. Berarti sekali. Kalian itu setiap ada kejuaraan itu seleksi ya? Ya. Siapa yang dipilih gitu kan? Kami. Siapa yang mewakili kayak gitu? Iya seperti itu, tapi itu tergantung sama berat badannya. Oh. Jadi ada khusus, kalau saya ini kan khusus main di kelas berat, main di plus 59. Jadi ada lagi yang main di min 59, ada lagi yang main di min 55, ada lagi yang main di min 40. Artinya tidak hanya kamu yang ikut kejuaraan itu, ada beberapa tergantung itunya kelas-kelasnya tadi ya. Iya, betul sekali. Tapi yang dapat prestasinya kebetulan di saya. Jadi yang kerasnya ya. Iya. Levelnya. Iya. Kalau ininya tuh apa tuh? Kalau dannya tuh dan apa itu? Dan sabuk, saya masih dan 1. Dan 1. Dan 1 masih sabuk hitam, masih sabuk awal. Hitam. Baru ngambil tahun 2002 kemarin. Masih 2 tahun lah. Kalau yang ikut Porprov tadi itu sudah yang keberapa kali? Baru pertama kali. Baru yang pertama kali ya. Soalnya baru menekuni karate kan 2016, 2018 saya masih belum bisa ikut karena itu masih SD. Jadi masih pertama kali. Baru cukup umurnya. Begitu. Raisa. Ya. Di sekolah prestasinya apa? Di sekolah ranking berapa gitu kan? Saya pernah masuk 5 besar, tapi itu kelas 10. Kelas 10. Kelas 11-nya saya masuk 10 besar. Tapi karena saya kebanyakan dispen ya, jadi mungkin ada ketinggalan beberapa tugas. Jadi agak turun-turun sedikit lah peringkat saya. Ya artinya didukung dengan prestasi di luar lagi kan, lebih bisa seimbang nantinya. Artinya dukungan sekolah sendiri kayak apa dengan olahraga ya? Iya. Sangat mendukung kepala sekolah saya. Kemarin juga pas pulang itu kan langsung disambut, langsung dikasih uang pembinaan juga dari beliau. Selalu ditanya-tanya bagaimana kabarnya saat pertandingan. Nah terus teman-teman kamu ada yang melihat kamu begini berprestasi segala macam, ada yang mau aku mau ikut juga lah, ikut latihan karate atau segala macam, artinya ada banyak, cuman kayaknya berhenti pas udah naik sabuk kuning, berhenti kayaknya udah nggak sanggup gitu mungkin. Kebanyakan begitu ya? Iya kebanyakan seperti itu. Instan aja, cukup atau mungkin ini nggak cocok, terlalu berat, pindah ke lain. Betul. Selain karate apa yang lainnya mungkin di olahraga itu? Saya tuh senangnya lari, biasanya jogging sore, terus sama renang. Biasanya itu aja sih. Kalau yang lain misalnya ikut yang lomba apa sih, tari atau dan segala macam itu enggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, jadi emang fokusnya di karate aja. Karena kayaknya emang passionnya juga di karate. Berarti kalau ikut pertandingan gitu pernah nggak cedera segala macam itu?
Oh enggak sih kalau di pertandingan biasanya, tapi kalau di latihan saya sering cederanya. Biasanya sampai biru-biru, pulang-pulang tuh terus bibir pecah-pecah juga kan karena kena pukul biasanya kalau sparring sama teman-teman. Biasanya juga sparringnya bukan sama cewek, biasanya sama cowok juga sparringnya. Sama yang cewek mungkin yang di atas saya yang udah kerja, itu kan masih latihan. Sama cowok juga. Itu tempat latihan itu kan yang di mana nih? Di SKB. SKB itu ya. Iya, yang di kantor. Gimana peralatan punya pemerintah daerah itu, punya perserikatannya itu memadai atau bagaimana Mas? Memadai. Memadai aja. Lumayan memadai. Tapi kita juga punya sendiri ya. Iya, punya sendiri. Seperti sarung-sarungnya. Sarung atau... itu ya itu beli sendiri sih. Karena itu yang sering rusak, sering dipakai rusak. Iya, itu jadi diganti dengan uang yang didapatkan. Kalau gitu-gitu tuh bonusnya pelatihnya dapat nggak Pak? Dikasih juga nggak? Pelatih, iya bagi sama pelatih. Bonusnya bagi sama pelatih pastinya. Pengalaman paling berkesan selama mengikuti kejuaraan karate itu kayak apa? Yang paling baik dan buruknya, kayak apa gitu? Kayak apa? Baiknya paling berkesan buat saya sih saat menang. Kalau menang itu pasti kayak rasanya tuh senang banget, apalagi kalau udah naik di podium yang paling tinggi. Sudah mengalahkan musuh-musuh. Itu paling berkesan kalau selama pertandingan di karate. Tapi kalau yang paling buruknya itu pasti saat gagal lah. Gagal, apalagi waktu di Popnas kemarin saya perebutan juara 3, itu satu langkah lagi saya bisa membawa nama Kalimantan Tengah berada di Pekan Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Nasional sebagai juara 3, tetapi saya harus kalah sama Aceh. Itu paling buruk sih menurut saya. Itu yang terakhir ini kemarin. Yang terakhir ini kemarin apa? Melawan daerah mana yang kalahnya sampai mendapat juara 3 itu? Saya dikalahkan dengan Bali. Dikalahkan telak sama Bali. Ya, terus karena Balinya masuk final, saya harus reperceng melawan musuh-musuhnya. Dan sampai ke final perebutan juara 3 itu melawan Bengkulu. Melawan Bengkulu skornya menang tipis 3-2. Seperti itu. Ya, kita cukup berbangga masih muda, berprestasi dan cita-citanya juga luar biasa. Ingin mencoba masuk tes Polwan ya. Iya, betul sekali. Dan sudah tepat sekali. Artinya dari kesenangan olahraga karate mencoba masuk, mudah-mudahan kedepannya daerah Isa akan lebih baik, lebih sukses lagi. Amin. Dan terus mengikuti olahraga karate ini. Amin. Terus pertanyaan kembali ke karate, masih banyak yang diulas di karate. Apa sih motivasi utama nih menekuni olahraga karate? Motivasi utama saya tuh dulu ya waktu kecil saya tuh suka sekali keliling-keliling kota, keluar kota. Karena menurut saya kayaknya lebih asik kalau bisa sendiri. Jadi saya harus memotivasi saya sendiri bagaimana diri saya ini bisa keluar kota atau keluar pulau Kalimantan ini dengan jerih payah sendiri, tanpa harus orang tua saya ikut, tanpa harus dengan dibiayai orang tua. Jadi karena pelatih saya sendiri juga bilang kalau kamu menang di sini nanti kamu lanjutnya ke Jakarta, kalau kamu menang di sini kamu lanjutnya ke Jogja, ke ini. Jadi itu termotivasi saya, kayaknya ini asik kalau saya sendiri, saya yang pakai uang saya sendiri, maksudnya pakai kerja keras saya sendiri. Itu yang motivasi saya. Terus juga saya senang kalau saya bisa membawa nama Kalimantan Tengah, bisa berada di salah satu puncak, di salah satu podium yang berdiri. Itu sih yang memotivasi saya sampai sekarang juga. Dan juga saya juga dengar kata ayah saya dulu, kalau bisa berprestasi lebih mudah masuk polwannya, karena Polwan itu emang cita-cita saya dari kecil. Dan itu yang membuat saya lebih semangat untuk mendapatkan prestasi itu sendiri. Karena memang udah passionnya di karate dari kecil,
Jadi menurut saya ini kayak udah ada jalannya gitu. Kayak udah ada jalannya, jadi saya tinggal menekuninya saja. Jadi itu yang membuat saya lebih bekerja keras supaya dapat lebih meningkatkan prestasi saya di bidang karate. Tapi nanti kalau misalnya dipanggil oleh Barito Utara untuk mewakili, siap terus ya? Siap terus. Terus di ekstrakurikuler sekolah itu Dek Raisa ini juga aktif di kepermukaan ya? Itu dulu, kalau sekarang sudah nggak aktif lagi. Pernah ikut apa? Pernah, Jambore? saya dulu pernah di waktu saya di SMP pernah ikut Jambore Nasional. Oh, SMP ya? Iya, itu SMP. Kalau SMA sekarang saya udah nggak aktif lagi di kepramukaan. SMP mana? SMP 1 saya dulu. SMP 1. Ikut Jambore apa tuh? Jambore Nasional. Jadi itu tuh kayak pesta penggalang seluruh Indonesia yang biasanya dilakukan itu diadakan 5 tahun satu kali. Iya. Dan kemarin itu bertepatannya di Cibubur, Jakarta. Cibubur, Jakarta, Iya, ya. Jakarta Timur. Jadi selama ikut ya termasuk Jambore, termasuk prestasi di karate ini, berapa kota sudah dikunjungi? Berapa ya? Sumatera pernah? Sumatera pernah, Palembang, Jogja, Balikpapan pernah, Jakarta. Mungkin itu aja Itu sih, ya. masih itu aja. Coba Raisa tunjukkan yang terakhir medalinya, yang mana yang diraih itu? Ini Tunjukin ke kamera. Oh, tunjukin ke kamera tuh. Ini yang terakhir. ya ini yang terakhir di Oh, Jakarta 2 SN kemarin. di Jakarta kemarin ya. Mungkin bisa prestasi lainnya apa yang belum disebutin kira-kira, yang masih diingat apa aja yang pernah diikuti? Prop tadi sudah ya. Saya banyak sebelum biasanya kan yang mengikuti pertandingan yang plat-plat merah, maksudnya plat-plat ini yang di bawah naungan pemerintah. Kalau biasanya sih saya ikut kayak pertandingan yang open. Jadi itu semua orang tuh bisa masuk. Bisa masuk ya. Iya. Biasanya ada kayak open karate wali kota di Balikpapan. Itu misalkan 1 Kalimantan atau itu biasanya nasional sifatnya. Tapi itu nggak semua harus provinsi ikut. Jadi mana yang mau aja. Jadi itu kalau open dan itu biasanya pakai uang sendiri, biaya sendiri. Biasanya ikut-ikut kayak gitu cuman buat nambah pengalaman dan buat try out. Kemarin saya sebelum ke tanding di ODSN nasional ini, saya try outnya di ini dulu, ada ikut pertandingan di Semarang. Itu internasional, ada Thailand sama Bangkok juga ikut. Tapi di kelas saya, karena saya mainnya di plus 59 kg junior putri, itu nggak ada yang ikut yang Thailand sama Thailand sama Kambojanya. Jadi sering ya ikut yang kayak gitu ya? Iya, kayak gitu sering. Itu buat nambah Pengalaman, jam terbang. jam terbang juga, dan juga buat nambah relasi, pengetahuan gerakan-gerakan baru biasanya. Sering sih ikut yang kayak gitu. Saat bertanding kayak gitu, ada nggak perasaan takut, perasaan misalnya wah ini hebat, ini ada? Iya, perasaan tentunya ada. pasti ada. Ada ya. Apalagi kalau di kelas saya ini kan termasuk kelas yang berat. Banyak kayak atlet-atlet terkenal di kelas saya ini, kayak yang udah Berpengalaman lah. mainnya yang sampai internasional. Jadi kalau ketemu itu pasti ngerasanya kayak waduh ini kayaknya berat deh musuhnya gitu. Tapi itu bagaimana saya sendiri yang mengatasinya di atas matras, di atas tatami itu sendiri. Biasanya saya kalau udah tanding itu los aja. Tapi kalau di luar tatami atau di luar matras itu biasanya memang gugupnya itu gugup banget sampai yang dingin. Tapi kalau udah bertanding itu udah lepas aja. Lepas aja kalau udah tanding. Pernah nggak ngikutin kejuaraan internasional itu? Belum ya, sampai ke luar negeri itu belum ya? Belum, ini masih nasional aja masih. Artinya kan prestasi Raisa kan udah tercatat di provinsi kan. Iya. Misalnya ini ada kejuaraan, ini dipanggil selain daerah, provinsi bisa memanggil kita kayak gitu. Bisa kalau kayak gitu.
bisa Pernah, sekali. pernah dari provinsi pernah. Belum. Yang open-opennya belum ya. Belum, karena kemarin kan saya kalah di Porprov yang di Sampit. Kalau saya juara 1 kemarin, saya ikut Prapon. Jadi Prapon itu yang mewakilkannya dipanggil provinsi nanti untuk seleksi babak kualifikasi PON yang lagi sekarang bertanding di Aceh dan apa ya lupa saya. Ya, Aceh PON sekarang. Iya PON, itu PON. Terus untuk peran pelatih sendiri kayak apa? Gimana? Apa? Peran pelatih. Peran pelatih. Peran pelatih tentunya pelatih saya itu sangat-sangat seperti ayah saya sendiri. Karena dia tuh selalu overprotective seperti dengan gaya hidup, makanan segala harus dijaga. Terus juga pas di nasional di Jakarta kemarin kebanyakan pelatih saya sering sama pelatih saya karena memang berdua aja kami berdua. Gak ada teman cewek saya itu gak ada. Jadi memang sama pelatih juga yang mengajari saya dari kecil sampai sekarang, yang memang membimbing saya sampai sekarang. Untuk peran keluarga sendiri, terutama orang tua kayak apa menyupport? Sangat support. Awalnya memang ibu saya nggak support ya, karena saya ini anak perempuan sendiri, anak dari 4 bersaudara itu. Takut saya sendiri perempuan. Iya, tapi karena ayah saya itu melihat di diri saya ini ada potensi untuk bisa menjadi seorang atlet. Jadi memang ayah itu sering bilangin sama ibu, nggak apa-apa itu pasti bisa, nggak apa-apa aja gitu. Dan sampai dari awalnya ibu yang nggak terlalu support, sampai sekarang sangat-sangat support saya. Sampai sekarang ibu juga ikut-ikut kalau ada pertandingan di Palangkaraya atau di Banjarmasin itu biasanya ibu selalu ikut. Dulu saya itu sendiri atau ditemenin ayah saja. Siapa nama lengkap ayahnya itu? Abu Kamit. Abu Kamit. Ya. Dan ibu? Nurmiladia. Oke lah, kedua orang tua cukup bagus membimbing anaknya hingga dari kecil sudah bisa berprestasi. Ya, terima kasih untuk Dek Raisa. Semoga obrolan kita di sini bisa memicu semangat siswa-siswa lain untuk berprestasi, terutama yang positif. Dan semoga Raisa kedepannya tambah sukses. Apa yang dicita-citakan bisa diraih. Dan kita sudahi dulu podcast ini. Kita akan ketemu kembali di podcast yang lain dengan narasumber hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.